Ketika Tuhan Yesus berkata, "Dia adalah terang dunia," orang yang mengikutinya tidak akan hidup dalam dosa. Sebaliknya, mendapat terang kehidupan kekal. Dia juga berkata, "Aku adalah kebenaran." Kebenaran akan memerdekakan manusia. Artinya semua orang yang mengikuti Tuhan dapat melepaskan diri dari ikatan dosa. Pada saat itu, orang Yahudi berkata Tuhan kita adalah orang Samaria, atau kerasukan roh jahat, atau Tuhan terlalu memuliakan dirinya sendiri. Lalu, apakah Tuhan kita memuliakan diri sendiri? Benarkah Dia memuliakan dirinya sendiri? Mari kita lihat bagaimana jawaban Tuhan. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku tidak ada artinya. Yang memuliakan aku adalah Bapa-Ku, yang kalian sebut sebagai Allah kalian. Tetapi kalian tidak mengenal Dia. Aku mengenal Dia. Jika aku berkata aku tidak mengenalnya, maka aku berbohong sama seperti kalian. Namun aku mengenal Dia, dan selalu tinggal dalam kebenarannya. Nenek moyangmu Abraham dengan sukacita menantikan hariku datang. Dia melihatnya dengan hati dan sangat bersukacita." Di sini dikatakan jika Tuhan memuliakan dirinya sendiri, maka kemuliaan Tuhan tak berarti apa-apa. Sama sekali tidak berarti. Karena jika Tuhan sendiri mencari kemuliaan, maka itu tidak ada artinya. Dan Dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Yang membuat Tuhan dipermuliakan sebenarnya bukan oleh Tuhan sendiri, tetapi oleh Allah yang memuliakan Tuhan. Contohnya, orang dunia. Mereka berusaha keras mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Berlomba mencari kemuliaan. Namun ketika mereka meninggal, tidak ada yang masih memuliakan mereka. Jadi usaha mereka sia-sia mendapatkan kemuliaan. Misalnya dalam surat Ibrani disebutkan, yang memuliakan Tuhan adalah Allah. Yang menjadikan Tuhan imam besar. Yang duduk di kanan Allah adalah Allah. Kita tahu mengejar kemuliaan berarti mengejar kemuliaan yang dari Allah. Kemuliaan dari Allah itulah kemuliaan sejati. Itulah sebabnya Tuhan Kristus tidak mencari kemuliaan sendiri, dan itu tidak ada artinya. Kemuliaan diberikan Tuhan oleh Allah. Pada saat itu orang Yahudi berkata, "Kamu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu sudah melihat Abraham?" Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku sudah ada terlebih dahulu." Kemudian orang-orang ingin melempari Tuhan Kristus dengan batu. Jadi siapa yang lebih tua, Tuhan Kristus atau Abraham? Sesuai logika, menurut usia jasmani, Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham. Abraham lebih tua. Namun menurut rohnya, menurut roh di dalam pribadi Yesus, roh itu lebih besar dari Abraham. Roh Tuhan yang ada dalam tubuhnya lebih besar dari segala alam semesta. Karena seluruh alam diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa roh itu ada sebelum segala sesuatu ada. Dan yang memuliakan Tuhan Kristus adalah Allah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan bersumpah, tidak akan mengubah keputusannya. Kamu akan menjadi imam selamanya sesuai aturan Melkisedek. Selamanya menjadi imam. Itu artinya Bapa Surgawi bersumpah memuliakan Tuhan. Dan Bapa berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai aku membuat musuhmu menjadi tumpuan kaki-mu. Kamu menjadi imam selamanya." Semua ini adalah Allah Bapa yang memuliakan Tuhan. Jadi kita tahu kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Tuhan. Kemuliaan diberikan kepada Bapa oleh Tuhan. Amin.